Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Baik, kembali pemirsa di Berndu TVRI Bengkulu, edisi hari ini Senin 3 Juli 2023. Kita masih mengangkat mengenai tema tabut dan juga penghargaannya. Nah, kita kembali untuk berbincang bersama dengan Bapak Karmawanto selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tentunya. Baik Pak, kita kembali berbincang mengenai tabut dan juga pengharapannya ini ya kan. Nah, kita tahu bahwa untuk harapan tabut itu sendiri mungkin inginnya tabut ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas dan inginnya go internasional, dan juga ada wacana juga pada saat Menteri Pariwisata berkunjung ke Provinsi Bengkulu bahwa tabut akan dicanangkan menjadi pariwisata yang go internasional tentunya ya. Nah, mungkin ada kendala tahun 2023 ini belum ke go internasional atau seperti apa Pak? Bisa cerita sedikit mungkin? Sampai hari ini kita masih tetap berkoordinasi dengan kementerian ya, untuk sehingga tabut ini betul-betul menjadi event internasional ya. Nanti kan ada penilaian dari pihak kementerian. Sudah disampaikan ke kita juga kepada KKT bahwa untuk mendapatkan event yang seperti itu maka ada penilaian dari mereka. Ya, kita berharap doakan saja oleh masyarakat Provinsi Bengkulu sehingga penilaian kita lebih bagus lagi untuk tahun kedepannya. Walaupun kita memang ini masa transisi antara kemandirian KKT dengan kami sebagai pembina saja. Jadi kami hanya mengkoordinir nanti kegiatan pool nanti di KKT. Nah, kalau ini kan belum sepenuhnya ya. Kita masih ada subsidi misalnya sedikit, kita mulai ngurangi subsidi. Kemudian beberapa kegiatan kita serahkan kepada KKT. Nah, kedepannya seperti itu. Nah, jadi nanti dalam setelah pelaksanaan nanti kita kan ada evaluasi. Evaluasi. Karena begini, menganggarkan kalau di pemerintahan itu penganggaran untuk tahun depan itu ya untuk tahun ini yang menganggarkannya. Nah, ini apa perencanaannya sehingga kita rencanakan lebih matang lagi. Baik. Nah, jadi kita berharap betul nanti dengan kawan-kawan KKT ini bersemangat sehingga penilaian dari kementerian itu memang kita wajar untuk go internasional. Baik. Nah, menurut Pak sendiri mampu nggak sih untuk KKT sendiri mandiri yang dikatakan oleh Bapak Kadis Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu? Pada dasarnya saya melihat karena tabut ini kan sudah dijalankanlah sudah ratusan tahun. Kalau kita memberikan kepercayaan, saya yakin mereka bisa. Namun memang
perlu sentuhan-sentuhan SDM yang profesional. Nah, mungkin nanti kita arahkan mereka meminta konsultan, kemudian orang bekerja sama dengan orang yang betul-betul profesional, sehingga nanti tertata dengan baik. Dari layout aja kita sudah bisa melihat kawan-kawan KKT sudah menggunakan pihak universitas untuk membuat layout. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengarah ke profesional. Oke, baik. Nah, untuk KKT sendiri, kita berbincang kembali ke KKT sendiri dari Ketua KKT Bapak Syafril ya. Nah, untuk Pak Syafril sendiri, nah ini kan merupakan satu awal momentum untuk bisa membuktikan kemandirian, bisa menyelenggarakan Festival Tabut ini sendiri. Tantangannya apa sih Pak? Bisa dikasih tahu nggak ke pemirsa di rumah? Ya, tantangannya itu tadi, SDM kita kan ya minim lah gitu ya. SDM yang profesional itu minim. Nah, sehingga nanti kalau waktunya cukup, kami akan ya bisa menggandeng SDM yang pro itu tadi. Nah, karena waktu sekarang ini kan singkat sekali, sehingga belum sempat artinya kita terkoneksi dengan SDM yang pro itu tadi. Nah, itu tantangannya di situ. Nah, kami kan diberi kesempatan artinya ya, pinjam arena. Berikan kami ke arena, kami akan melakukan sesuatu di arena itu sehingga bisa mendatangkan dana untuk bisa menggerakkan tabut ini. Nah, kalau selama ini kan bergantung kepada APBD. Nah, sekarang ini masih ada APBD, walaupun sedikit. Nah, nanti itu APBD itu tidak perlu. Jadi kami berjalan hebat itu kan tanpa APBD, tanpa kita dihantui oleh ya macam-macam kasus. APBD kan apalagi untuk ritual susah sekali SPJ. Sekarang ini untuk SPJ kan 100 juta saja sangat-sangat sulit itu. Karena antara ya standar biaya umum yang ada di pemerintahan, di Pemda itu dengan acara yang ada di KKT itu seringkali nggak nyambung gitu. Sulit kita mencari ini mau dimasukkan kemana anggaran ini. Nah, sehingga kita susah jadinya ini. Akhirnya kita cari akhirnya bisa juga. Tapi repot kalau nggak ada APBD kan enak kita berjalan. Yang penting akhirnya kita berjalan ya tanpa ada ini ya secara halal lah gitu. Baik, halal. Tapi takutnya nanti misalnya tidak ada bantuan dari APBD akan tidak meriahnya lah Festival Tabut ini sendiri. Menurut Bapak sendiri itu akan muncul ke halayak atau tidak? Nah ini tadi, kan Pemda meminjamkan lapangan Merdeka, meminjamkan arena jalan, jadi yang milik provinsi kepada KKT. Nah, KKT menggunakan itu untuk pameran dan bazar. Nah, dari situlah kami bisa berbuat untuk bisa mendapatkan dana untuk menghidupkan acara ini. Dan juga kalau waktunya panjang nanti akan ada sponsor gitu kan. Nah, kita bisa terkoneksi dengan macam-macam yang bisa artinya mendatangkan pembiayaan itu tadi tanpa sama sekali bergantung kepada Pemda gitu. Pemda hanya meminjamkan arena, kawasan, lapangan. Pertanyaannya sanggup misalnya nantinya KKT tidak terdapat APBD untuk penyelenggaraan tabut ini sendiri? Ya, karena ini kan udah mulai, sekarang ini mulai. Kita berjalan. Sekarang ini kan berjalan. Dana yang ada di dinas itu, di DPA belum disentuh sama sekali. Tapi kami bisa berjalan gitu. Walaupun terseok-seok. Baik. Kita kembali ke Pak Karmawanto ini. Menarik tentunya tentang mengenai APBD ini ya kan ya. Untuk APBD tahun belakang-belakangan ini tentunya dikabarkan bahwa untuk tahun ini katanya minim sekali untuk APBD yang digunakan untuk Festival Tabut 2023. Ini benar adanya atau seperti apa Pak? Seperti tadi kita sudah sebutkan, kita sudah sepakat bersama-sama bahwa kita sudah melakukan untuk KKT mandiri. Kalau kita langsung habiskan, kita takutkan bahwa nanti tidak memungkinkan. Sehingga untuk tahun ini
masih kita beri subsidi. Subsidi dengan dana hanya 100 juta kepada KKT. Nah, kemudian kegiatan yang 100 juta ini silakan dipertanggungjawabkan oleh KKT. Ya. Nah, ke depan seperti kata Ketua KKT tadi Pak Sapril tadi, bahwa mungkin kita tidak akan memberikan subsidi lagi kepada mereka dengan kita hanya memberikan mereka luang waktu untuk mengelola. Ya, karena kita baru. Kalau tidak salah kita persiapan ini sudah mulai berjalan sejak mulai bulan Mei ya Pak, bulan Mei. Namun nyatanya di ujung Juni baru kita PKS, sehingga memang sangat minim sekali. Hanya 1 bulan persiapan mereka itu setelah PKS, tidak sampai 1 bulan. Nah, ini saja mereka kalau kita lihat bagus, mengapa tidak nanti kita serahkan sepenuhnya kepada mereka? Silakan dilaksanakan. Kami hanya membantu di kegiatan seremonial saja, atau kegiatan kedaerahannya saja. Contoh, karena kita mengundang orang dari luar, maka kegiatan ini menjadi tamu daerah, sehingga kita membawa nama baik. Pada saat pembukaannya tanggung jawab provinsi. Nah, kemudian kita juga mengundang untuk melaksanakan malam seni budayanya. Mungkin kita ada lomba, kita mengundang dari provinsi lain, bahkan mungkin ada negara lain yang akan datang, kemudian dari kabupaten yang akan masuk untuk mengikuti lomba, kemudian talent-talent kita juga seperti itu. Nah, mungkin kita juga yang akan mengkoordinirnya, dibantu dengan Asosiasi Seniman Bengkulu. Nah, kemudian pada saat penutupannya, kita kan itu acara kedaerahan juga. Nah, acara kedaerahan atau ini kan harus menjadi tanggung jawab provinsi. Nah, kita akan membantu di situ. Dari sarana prasarananya, ya kita siapkan itu. Nah, sedangkan ritualnya, kemudian tabut tebuangnya, pamerannya, dan kemudian bazarnya, nanti kita full serahkan sepenuhnya kepada mereka. Baik. Kita serahkan, dan saya yakin mereka mampu. Karena mengapa? Di belakang Pak Sapril ini pasti banyak orang yang mampu melaksanakan itu. Karena ini kegiatannya rutin setiap tahun. Mengapa kita tidak percaya dengan mereka? Kita yakin, percaya. Saya percaya sekali. Baik Pak. Nanti kita akan ngobrol kembali tentunya. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.